Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini saya senang sekali karena bisa menyapa saudara dalam sapaan gembala. Saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 17 ayat 7 dituliskan, "Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Pertanyaan adakah Tuhan di tengah-tengah kita muncul saat orang Israel dalam situasi yang mengancam kehidupan mereka. Mereka kehausan dan tidak ada air untuk diminum. Pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, bisa jadi juga sering muncul dalam kehidupan kita ketika persoalan terjadi. Bukan karena orang percaya tidak memiliki iman, tetapi oleh karena keadaan yang mendesak, keadaan yang menghimpit, keadaan yang mencekik, keadaan yang sulit. Ketika misalnya sakit tetapi tak kunjung sembuh. Ketika keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi. Ketika keadaan keluarga yang tidak harmonis. Atau ketika orang yang kita kasihi Tuhan panggil pulang. Saudara-saudara, persoalan tidak adanya air menyebabkan bangsa Israel bertengkar dan bersungut-sungut sehingga mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka? Padahal selama perjalanan mereka di padang gurun, di setiap mereka melangkah, dimanapun kaki mereka melangkah, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan dan membiarkan mereka berjalan sendiri, baik itu siang ataupun malam. Pertolongan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Namun mereka tidak pernah berhenti mengeluh, bersungut-sungut, dan saling menyalahkan. Begitu juga saat mereka tiba di Masa dan Meriba, ketika di situ tidak ada air untuk diminum. Seperti biasa, mereka langsung berteriak, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Mereka bersungut-sungut, mereka pun menyalahkan Musa selaku pemimpin mereka. Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya yang sedang berjalan di padang gurun berulang kali mengalami persoalan dan kali ini mengalami kekurangan air? Tentu Tuhan punya maksud agar mereka belajar senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, di balik keluh kesah tentang keadaan jasmani, sebenarnya mereka mengalami kedahagaan yang jauh lebih mengerikan, yaitu kerohanian yang dahaga. Kekeringan rohani membuat mereka tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang seharusnya menyegarkan hidup mereka. Jika saat ini kita juga mengalami situasi yang demikian, apa yang hendaknya kita lakukan? Yang pertama, mari kita melihat akan kehidupan keseharian kita. Yeremia pasal 7 ayat 3 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Apa yang sudah kita perbuat pada hari-hari sebelumnya, kita harus mengakui dan meninggalkannya jikalau didapati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah kunci awal sebuah pemulihan. Pertobatan mendatangkan pengampunan, pengampunan mendatangkan kasih karunia, dan kasih karunia mendatangkan pemulihan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, Tuhan menginginkan kita agar kita mempercayai Dia dan firman-Nya dengan segenap hati kita. Mempercayai Dia yang dimaksud bukan sekadar hanya percaya bahwa Dia adalah Tuhan, tetapi meyakini bahwa Dia sanggup untuk menolong kita sekalipun kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, setialah dalam mengiring Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata,
Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara-saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab tidak mungkin kita berkata bahwa kita mengasihi Dia tanpa adanya kesetiaan kita kepadanya. Jadi mari kita bersama-sama senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Percaya kepadanya setiap waktu dan setia mengiringnya. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan berjalan bersama kita. Bukan hanya di pangkal atau di ujung perjalanan kita saja, tetapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.